Kemunculan monster mengerikan tersebut tentu membuat Profesor Glory sangat terkejut. Dengan sangat lantang, Miss Glory pun memerintahkan semua untuk cepat keluar dari dungeon berbahaya ini. Di saat Miss Glory sedang teralihkan karena mengkhawatirkan keadaan para murid-muridnya di sana, sang monster mengerikan itu tiba-tiba saja melancarkan sebuah cakaran yang begitu cepat dan juga sangat kuat ke arah Miss Glory. Dengan refleks, Miss Glory pun menghindari sambil menangkis cakaran tersebut menggunakan kedua pedangnya. Namun meski begitu, Miss Glory tetap terluka di bagian mukanya karena serangan kejutan dari sang monster tersebut. Lalu dalam sekejap mata, sang monster mengerikan tersebut menargetkan para murid-murid yang belum keluar dari dungeon saat ini. Melihat para murid-muridnya sedang dalam bahaya, tentu dengan cepat Miss Glory pun memancing perhatian dari sang monster mengerikan tersebut. Di sini kepanikan pun terjadi di antara para murid-murid yang berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Dalam kekacauan tersebut, Arthur merasa jika pasti Miss Glory sendiri tak akan bisa mengatasi monster yang terlihat sangat kuat dan juga mengerikan tersebut. Di saat Claire mengajak semua murid-murid keluar dari dalam dungeon termasuk Arthur di sana, Arthur pun meminta Claire untuk membawa Tessia keluar dari dalam dungeon tersebut untuknya. Claire yang paham dengan permintaan Arthur pun langsung menuruti dan akan menjaga Tessia selamat sampai keluar. Curtis merasa jika situasi saat ini sangatlah berbahaya, tentu meski Arthur adalah penyihir dua elemen, pasti dia juga tak akan mampu membantu saat ini. Sambil menarik tangan Arthur saat itu, Curtis pun memperingatkan Arthur jika mereka sebaiknya memasrahkan monster tersebut pada Miss Glory saja. Tiba-tiba tangan Arthur pun terselimuti mana elemen api biru yang menyala dan meminta semuanya untuk pergi dari tempat ini secepatnya. Claire dan juga Curtis tentu terkejut setelah melihat Arthur ternyata dapat mengendalikan mana elemen api juga di sana. Di sisi lain, Miss Glory masih terus bertarung dengan sangat sengit melawan monster mengerikan tersebut. Dalam pemikiran Miss Glory, dia paham jika monster di dalam dungeon akan terus saling memangsa satu sama lain. Namun dia belum pernah mendengar kasus jika akan ada monster yang sampai berevolusi hingga menjadi monster kuat yang sangat mengerikan seperti ini. Tiba-tiba saja dari samping serangan yang begitu kuat dari Arthur pun dilancarkan hingga membuat sang monster terdorong cukup keras ke belakang. Hal itu sempat membuat Miss Glory sangat terkejut setelah melihat Arthur menyerang monster itu dengan sangat kuat menggunakan mantra elemen api di sana. Miss Glory berteriak dengan nada sedikit meninggi karena sebelumnya dia meminta semua murid-murid untuk keluar dari dalam dungeon tersebut. Dengan santai Arthur pun berkata sebuah fakta jika Miss Glory memerintahkan semua murid-murid, namun tidak untuk sesama profesor seperti mereka berdua. Arthur juga merasa jika serangan Miss Glory dari awal tak ada yang memberikan dampak yang besar pada sang monster. Meski mendapatkan ejekan dari muridnya, namun di sini Miss Glory mengakui hal tersebut. Mengingat niat Arthur baik karena ingin membantunya untuk melawan sang monster itu, maka Miss Glory mau tak mau memberikan izin pada Arthur untuk bertarung melawan monster tersebut bersama-sama. Namun Miss Glory bertanya pada Arthur karena dia ingin memastikan jika semua murid-murid lainnya sudah aman atau belum di sana. Dengan tenang Arthur pun menatap area sekitar dan berkata jika semuanya sudah keluar dari dalam dungeon dengan sangat aman saat ini. Namun mata Arthur saat itu saling bertatapan dengan Lucas yang sepertinya menyadari akan suatu hal, yang membuat Lucas teringat akan suatu sosok yang sangat membuatnya ketakutan. Setelah itu Miss Glory pun berniat mengeluarkan serangan yang sangat kuat di sana. Dia berkata pada Arthur jika mereka hanya perlu memberikan serangan untuk melemahkan monster mengerikan tersebut dan segera melarikan diri. Tak perlu bagi mereka untuk mengalahkan monster yang memang terlihat sangat kuat tersebut. Arthur pun meminta pada Miss Glory untuk memberikannya waktu 10 detik saja. Arthur di sini akan mempersiapkan serangan yang sangat kuat dalam waktu sesingkat itu. Miss Glory pun hanya mampu percaya pada Arthur yang dia pikir adalah sosok penyihir 3 elemen yang pasti sangatlah kuat. Arthur pun berkonsentrasi dan memandatkan seluruh mana elemen yang dia miliki ke dalam satu tebasan dari pedang balatsnya. Nampak perpaduan mana elemen api, petir, dan juga angin bersatu menyelimuti tubuh dan juga pedang balats Arthur saat ini. Dalam satu tarikan nafas panjang, Arthur meminta Miss Glory untuk minggir dari jalur tebasannya di sana. Dengan secepat kilat, Arthur pun melesat bagaikan cahaya menebas ke arah sang monster mengerikan tersebut saat itu juga. Pedang balatsnya dengan sangat dalam menancap pada dada sang monster hingga terlihat menyebabkan luka yang sangat fatal. Namun hal buruk pun menimpa kondisi Arthur di sana. Karena tebasan tersebut sangatlah kuat dan belum dia latih sebelumnya, maka efek samping yang dia terima pun juga sangatlah fatal hingga membuat tulang lengan Arthur bergeser dan tergilir. Di saat sebuah cakaran tajam balasan dari sang monster mengerikan tersebut akan mengenai kepala Arthur, dengan cepat Miss Glory menarik tubuh Arthur untuk segera melarikan diri dari tempat itu sesegera mungkin. Sayangnya pedang balats Arthur pun masih tertancap pada dada sang monster dan harus tertinggal di sana. Singkatnya, di saat Arthur dan Miss Glory menaiki tangga untuk segera pergi dari dungeon berbahaya ini, Arthur pun hanya mampu berjalan tertatih setelah merasakan sakit dari lengan miliknya yang saat ini telah terkilir. Tiba-tiba tanah pun bergetar dan dari belakang sang monster mengerikan sebelumnya mengejar Arthur dan Miss Glory di sana. Cakar tajamnya pun menancap dalam pada kaki Arthur. Bersamaan dengan hal itu, terlihat hal yang sangat mencurigakan terjadi pada sang monster tersebut.
Ternyata sang monster berniat untuk meledakkan diri karena dia tak ingin mati sendirian. Arthur yang mengetahui hal tersebut tentu sangat panik di sana. Lalu dia pun meminta Miss Glory untuk segera pergi dari tempat ini. Ledakan yang begitu kuat pun terjadi hingga membuat tangga keluar di sana hancur dan menciptakan sebuah lubang yang sangat dalam. Arthur pun terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam tersebut. Miss Glory di sini tak mampu melakukan apapun karena memang Arthur sudah terlanjur jatuh sangat dalam di sana. Dan di saat Arthur ingin meraih dinding jurang yang ada di depannya, tiba-tiba batu besar pun menimpa kepalanya hingga sempat membuat kesadarannya hilang sejenak. Namun dalam sekejap insting bertahan hidup Arthur pun bekerja dan dengan sangat cepat Arthur mendorong tubuhnya dengan sihir angin miliknya. Namun tangan Arthur di sini tak mampu untuk menahan badannya yang terjatuh dengan sangat cepat. Dengan memikirkan berbagai cara, akhirnya Arthur pun memiliki ide untuk menyelamatkan tubuhnya supaya tak terlalu mendapatkan dampak yang terlalu besar. Namun karena mana Arthur sudah mulai menipis, maka dia hanya memiliki satu kesempatan saja untuk mencoba idenya itu. Di saat dasar dari lubang dalam tersebut mulai terlihat, Arthur menembakkan kembali sihir mana elemen anginnya untuk mendorong tubuhnya ke dinding supaya mengurangi kecepatan laju jatuh tubuhnya. Setelah itu dengan cepat Arthur segera menembakkan kembali sihir mana elemen anginnya ke dasar lantai untuk mengurangi laju jatuh tubuhnya di sana. Jatuhlah Arthur ke dasar lubang yang sangat dalam tersebut saat ini dengan penuh luka pada sekujur tubuhnya. Dengan kemampuan bawaan Dragon Wheel milik naga Sylvia, luka Arthur yang sangat parah pun pulih sedikit demi sedikit menjadi kian membaik. Akhirnya bangunlah Arthur yang sempat tak sadarkan diri sebelumnya. Meski sedikit kebingungan dengan apa yang sudah terjadi, Arthur di sini pun merangkai dan mencoba mengingat semua kejadian yang telah terjadi. Dan pada akhirnya Arthur mengerti akan situasi yang saat ini terjadi padanya. Perlahan-lahan Arthur pun mencabut pedang balasnya yang saat ini tertancap pada mayat sang monster mengerikan tersebut. Segera dia pun menyarungkan pedang spesialnya itu dengan cepat, sambil Arthur menatap ke arah lubang yang telah membuatnya sampai ke dasar dungeon tersebut. Meski Arthur mengeluarkan seluruh kemampuan penuhnya, tentu akan sangat sulit dalam kondisinya saat ini untuk memanjat tembok yang sangat licin tersebut. Namun di saat mengawasi daerah sekitar, Arthur pun melihat sebuah lorong bercahaya di belakangnya. Maka mau tak mau Arthur pun harus mencoba menyusuri jalan tersebut saat ini. Terdengar suara air terjun yang sangat keras dari arah depan. Ternyata jalan tersebut tertutup oleh sebuah air terjun seperti layaknya sebuah jalan rahasia di sana. Setelah Arthur melewati air terjun yang menutupi jalan tersebut, betapa terkejutnya Arthur saat itu. Pemandangan yang sangat mengerikan pun dilihat oleh bocah kecil yang saat ini sedang mencari jalan keluar di sana. Puluhan mayat manusia yang tertancap sebuah duri-duri raksasa pun nampak jelas terlihat di depan Arthur saat ini. Tiba-tiba terdengarlah suara sangat lirih mengerang kesakitan sambil meminta sebuah pertolongan pada siapapun yang ada di area tersebut. Arthur di sini tentu langsung merespon dan berusaha mencari arah dari suara tersebut. Arthur terus mencari letak keberadaan suara tersebut sambil dirinya melihat seluruh mayat-mayat lainnya yang saat ini sudah tak bernyawa di sana. Sampai pada akhirnya terdengar suara sangat lirih dan berkata pada Arthur, "Aku ada di sini." Mata Arthur terbelalak seakan-akan dia sangat tak percaya dengan apa yang sudah dia saksikan saat ini. Pedang yang dia genggam pun terjatuh karena badan Arthur terasa sangat lemas di sana. Nampak kondisi lenses Alea yang begitu mengenaskan di hadapan Arthur saat ini. Sosok yang dianggap semua orang adalah titik tertinggi dari seorang penyihir, dengan inti mana kor putih yang memang seharusnya menjadi puncak dari segala pencapaian para penyihir inginkan. Dan dia juga adalah seorang lenses, salah satu pelindung benua di Satan saat ini. Namun Arthur dengan mata kepalanya sendiri saat ini menyaksikan kondisi lenses Alea sangatlah mengenaskan di depannya. Dengan tubuh yang sudah tertusuk duri raksasa di perutnya, serta satu tangan dan kedua kaki yang sudah tak utuh lagi, bahkan kedua matanya sudah tak dapat melihat lagi, membuat lengkap sudah penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan oleh Lances Alea saat ini. Arthur pun segera berusaha menolong Lances Alea dengan segala hal yang dia bisa. Dengan mengulurkan tangannya, Arthur berusaha mengalirkan mananya untuk sedikit memulihkan kondisi Lances Alea saat ini. Alea merasa sangat familiar dengan suara Arthur di sana. Dan setelah dijelaskan siapakah Arthur pada Lances Alea, maka dia pun ingat sosok bocah yang dia temui di Akademi Sirius sebelumnya yang pernah dia katakan jika Arthur seumuran dengan adiknya. Alea sadar dengan kondisinya dan meraih tangan Arthur dan meminta Arthur untuk berhenti saja karena hal yang dilakukan Arthur saat ini adalah hal yang percuma. Arthur pun di sini meminta maaf pada Lances Alea karena dia merasa tak berdaya saat ini. Tentu di sini Alea pun merasa jika Arthur tak perlu meminta maaf padanya. Karena berkat kehadiran Arthur di sini, dia merasa cukup baikan saat ini. Arthur yang masih bingung pun mencoba bertanya pada Alea jika mungkin ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk Lances Alea di sana. Dengan erangan penuh penyesalan, Arthur pun mencoba mencari tahu dengan apa yang sudah terjadi dan bagaimana bisa Lances Alea sampai berada dalam kondisi seperti ini. Alea pun merespon pertanyaan Arthur di sana. Jika pertanyaan Arthur mengapa dirinya masih bisa hidup sampai saat ini, bukan?
Itu karena musuhnya membuatnya tak mati secara langsung untuk balas dendam atas tindakan Lances Alea padanya. Arthur masih kebingungan dengan penjelasan Lances Alea kala itu. Sambil mewujudkan sedikit pecahan inti mana miliknya, Lances Alea meminta Arthur untuk mendekatkan diri padanya. Lances Alea ingin menunjukkan langsung kejadian yang dia dan seluruh pasukannya sudah alami di sana, menggunakan sedikit mana yang ditransfer oleh Arthur sebelumnya. Lances Alea pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk memberitahukan Arthur segala hal yang sudah terjadi. Seketika mata Arthur pun seakan-akan melihat suatu memori dari mata Alea sebelum kejadian. Mulai dari Lances Alea yang menemukan sosok monster ular aneh berkepala dua. Lalu dia dan seluruh pasukannya mencoba untuk mengalahkannya. Setelah monster itu dapat dikalahkan saat itu, nampak sosok monster lainnya yang memiliki ciri-ciri seperti manusia di sana pun muncul. Dalam sekejap mata, seluruh pasukan Lances Alea pun sudah tewas setelah menerima serangan mendadak dari duri-duri tajam yang sosok tersebut keluarkan. Dengan wajah yang begitu mengerikan, sosok itu memberikan dua pilihan pada Lances Alea di sana. Untuk pilihan pertama, Lances Alea bisa mencoba untuk bertarung dan mati, atau Lances Alea bisa memilih pilihan kedua, yaitu membunuh seluruh kawan-kawannya dan bertahan hidup. Dengan cepat terlihat Lances Alea berusaha menyerang sang sosok misterius tersebut dengan seluruh kemampuannya. Terlihat dengan sangat mudah, sosok tersebut meniadakan sihir elemen tanaman milik Lances Alea dengan sangat mudah dan berkata, jika seluruh usaha Alea sangatlah sia-sia saja. Karena mau tak mau, perang akan segera datang lebih cepat dari yang sudah diperkirakan. Meski sempat membuat sebuah serangan yang dapat mengenai sang sosok misterius itu, nampak kemampuan Lances Alea sangatlah berbeda jauh dengannya. Dengan sangat sadis dia berkata, jika dia akan memberikan sebuah kematian yang tak akan terlupakan oleh Lances Alea. Dalam satu dorongan, Lances Alea pun terhempas dengan salah satu lengannya yang sudah terputus oleh cengkraman kuat dari sang sosok misterius tersebut. Badannya pun tertancap pada duri raksasa yang sudah menanti tubuh Lances Alea di sana. Dengan senyum mengerikannya, sosok itu berkata jika Lances Alea tak membutuhkan kedua kakinya juga. Dan untuk siksaan yang terakhir adalah penglihatan Lances Alea. Arthur pun di sini menyadari rasa sakit, kepedihan, ketidakberdayaan dan juga ketakutan bercampur aduk pada hati Lances Alea saat ini. Hal itu bahkan membuat sosok Arthur yang menganggap dirinya sudah sangatlah kuat memuntahkan seluruh isi perutnya karena mual. Lances Alea meminta maaf pada Arthur karena telah menunjukkan sesuatu pemandangan yang mengerikan padanya yang notabene masihlah sangatlah muda. Arthur pun di sini mengerti karena dirinya juga beranggapan jika harus ada seseorang yang membereskan seluruh hal yang terjadi di sana. Dan berkat penglihatan tersebut, Arthur mengerti dengan seluruh perjuangan Lances Alea di sana. Seketika perkataan Arthur pun membuat pertahanan hati Lances Alea pun runtuh. Dia yang dari awal berusaha tegar sebelumnya, menangis bagaikan anak kecil karena sebenarnya dia tak ingin mati seperti ini. Dia sangatlah ketakutan sekarang dan bahkan dia tak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Arthur pun hanya mampu meneteskan air matanya dan berusaha menenangkan Lances Alea dengan memeluk tubuh lemahnya di sana. Pada akhirnya pelukan dari Arthur pun dapat mengantarkan Lances Alea pada peristirahatan terakhirnya dengan sangat tenang. Menurut Arthur, kematian Lances Alea tidaklah sia-sia. Karena dari penglihatan Lances Alea, Arthur sadar jika dia tak hanya melihat sosok mengerikan bertanduk hitam itu saja. Memang Arthur tak tahu ada berapa jumlah mereka. Namun yang Arthur sadari kekuatan sosok itu hampir sama dengan sosok misterius yang Arthur temui di Goa Sylvia sebelumnya. Entah tujuan asli mereka adalah Sylvie atau bukan. Hal itu tak akan membuat perbedaan jika faktanya mereka adalah sebuah ancaman yang sangat jelas. Meskipun Arthur saat ini adalah penyihir kuadra elemen atau apapun itu, dia benar-benar sangatlah tak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan para sosok misterius tersebut. Jika saja memang benar apa yang dikatakan sosok tersebut tentang perang yang akan segera terjadi, maka Arthur di sini tak boleh lagi menahan diri untuk melindungi orang-orang yang memang dia cintai dan juga dia sangat hormati di dunia ini. Arthur harus menjadi lebih kuat lagi dengan lebih cepat. Sambil menggenggam kalung identitas Lances Alea di sana, Arthur pun mengamankan tubuh Lances Alea menggunakan mantra sihir elemen es miliknya, serta menguburkan seluruh korban-korban yang ada di area tersebut. Arthur akan segera keluar dan mengirim bala bantuan ke dalam dungeon tersebut supaya mereka bisa mengevakuasi mayat-mayat yang ada di sana. Nampak Sylvie dengan wujud naga aslinya menghampiri papanya yang sepertinya sedang dalam kondisi yang sangat terpukul. Dengan senyuman seperti biasa, Arthur pun berkata jika dia baik-baik saja saat ini. Lalu Arthur pun segera mengajak Sylvie untuk keluar dari dalam dungeon tersebut, karena memang sudah tak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sana. Terbanglah Sylvie dan juga Arthur keluar dari dalam dungeon terkutuk tersebut. Sampai pada akhirnya Arthur tiba di perbatasan yang dijaga oleh beberapa penjaga di sana. Awalnya para penjaga menghentikan langkah Arthur karena mereka bingung mengapa masih ada bocah yang berkeliaran di tempat tersebut. Arthur menjelaskan jika dia adalah Arthur Lewin dan bersekolah di Akademi Sirus. Dia baru saja keluar dari dalam dungeon yang bernama Windows Script. Mengetahui jika bocah di hadapannya baru keluar dari dalam dungeon yang mengalami insiden sebelumnya,
Dengan cepat, salah satu penjaga pun diperintahkan untuk melaporkan ke guild petualang dan juga Akademi Sirius secepatnya. Dengan sopan, Arthur pun meminta untuk membiarkannya pulang terlebih dahulu ke rumahnya, karena dia nanti akan menjelaskannya sendiri pada pihak Akademi Sirius. Melihat kondisi Arthur yang memang sepertinya membutuhkan istirahat, maka sang penjaga pun membiarkan Arthur untuk pulang terlebih dahulu ke rumahnya. Singkatnya, tibalah Arthur di depan rumah keluarga Elstia. Dia hanya mampu memandangi rumah megah tersebut dari depan, karena pasti di dalam semua orang saat ini sangat mengkhawatirkan keadaan Arthur kembali untuk yang kesekian kalinya. Arthur saat ini mulai sadar jika dia mulai menjadi sosok yang sangat egois. Dan sekarang Arthur pun merasa jika dia tak dapat mengatasi semua masalah hanya sendirian saja. Seluruh kata-kata Lances Alea masih terngiang-ngiang dalam benaknya. Ketakutan terhadap kesendirian, rasa sepi dan juga kematian. Baik hal itu adalah keberuntungan atau tidak, Arthur berharap jika Lances Alea mendapatkan kesempatan hidup kedua kali seperti dirinya. Dari belakang terlihat Ray pun keluar dan mendekati anaknya yang terlihat berada dalam kondisi yang kurang baik saat ini. Arthur yang melihat ayahnya merasa bingung harus menjelaskan permasalahan ini dari mana. Namun dengan sangat bijaksana, Ray pun berkata jika Arthur tak perlu menjelaskannya saat ini. Ray pun berkata pada Arthur jika entah anaknya tersebut sadar atau tidak, bahwa sang ibu hanya mampu menggunakan sihir penyembuh dan mantra tersebut hanya mampu mengobati luka-luka ringan saja. Namun mungkin ibumu saat ini sama seperti dirimu. Dia juga memiliki luka yang bahkan sampai hari ini tak bisa untuk dia jelaskannya pada siapapun dengan kata-kata. Maka dari itu jangan pernah memaksakan diri. Setiap orang memiliki pertempurannya sendiri yang pasti harus mereka hadapi. Tentu sama seperti ibumu. Ayahmu yang sangat gagah ini akan selalu ada untukmu, berada di sisimu dan menunggumu sampai keluar sebagai juaranya. Ingatlah di sini, jika hidup bukanlah hanya tentang satu pertempuran saja, Arthur. Jadi tak mengapa jikalau terkadang kita harus menerima sebuah kekalahan. Pelajari hal itu, lalu harus kita perbaiki. Tugas kita hanya perlu bangkit lagi dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Maka kau pasti akan mampu memenangkan perangnya. Pecahlah tangisan Arthur di samping ayahnya yang tiba-tiba saja menjadi sosok yang sangat bijaksana. Singkatnya pagi hari pun tiba. Terlihat Arthur saat ini berada di Akademi Sirius untuk melaporkan segala hal yang sudah terjadi di dalam dungeon. Cynthia Gotsky pun berkata jika seharusnya Arthur langsung saja menemuinya ke kantornya seperti biasa. Namun di sini Arthur berkata jika pemandangan di luar ruangan lebih indah untuk dinikmati saat ini. Cynthia di sini tak melihat Sylvie bersamanya. Namun Arthur mengatakan jika dia meminta Sylvie tetap di rumah saja bersama keluarganya, karena Arthur datang di akademi tersebut tak akan lama. Cynthia pun mengerti keadaan Arthur saat ini, karena dengan insiden terjebaknya Arthur di sebuah dungeon sebelumnya, tentu Cynthia berpikir jika Arthur memang memerlukan istirahat yang sangat cukup. Arthur pun hanya tersenyum sambil mengatakan jika dia memiliki janji kepada ibu dan juga adiknya untuk mengantarkan mereka berbelanja. Cynthia pun yang melihat kondisi Arthur tak seperti biasanya bertanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam sana. Memang secara garis besar Cynthia sudah tahu dari penjelasan Profesor Glory. Namun di sini dia ingin tahu langsung dari Arthur sendiri tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi di bawah sana. Tanpa banyak kata-kata, Arthur pun hanya berkata jika inilah yang sudah terjadi di dalam dungeon. Sambil dirinya memberikan kalung identitas milik Lances Alea di sana. Hal itu seketika membuat mata Cynthia Gotsky seakan-akan tak bisa percaya dengan apa yang sudah dia lihat saat ini. Arthur pun membenarkan hal yang sudah terfikirkan oleh Cynthia kala itu, jika Lances Alea telah gugur dalam misi dan tewas di dalam dungeon tersebut. Arthur berkata jika tubuh dari Lances Alea dan juga seluruh pasukannya masih ada di bawah dungeon Windows Script tersebut. Dalam hati Cynthia pun merasa jika pasti mereka sudah berada di benua di Satan ini, mengingat seorang Lances Alea bisa terbunuh dalam misinya. Dengan lirih Cynthia pun bertanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada Lances Alea. Apakah Arthur mengetahui penyebab kematian Lances Alea sebenarnya? Arthur dengan tenang berkata jika dia tak mengetahui hal yang membuat Lances Alea tewas. Di sini Cynthia pun mengerti dan akan melaporkan hal ini sesegera mungkin pada para dewan. Dia meminta Arthur untuk tak terlalu memaksakan diri saat ini, karena hal ini akan terlalu sulit untuk Arthur atasi. Biarkan para dewan dan juga para Lances yang akan mengurus tentang siapa yang telah menyebabkan hal ini pada Lances Alea. Arthur pun akan mematuhi perkataan Cynthia dan berharap mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Terlihat keramaian kota menghiasi pagi hari yang sangat cerah. Arthur mengantarkan ibu, adik dan juga bibinya berbelanja, hal yang mereka inginkan saat ini. Di saat mereka jalan dan mencari segala hal di sana, Alice pun menyadari sikap anaknya yang terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Sampai pada akhirnya Arthur pun bertanya pada Bibi Tabitha, jika apakah di sekitar tempat ini ada toko yang menjual peralatan latihan. Jika hal yang dimaksud Arthur seperti eliksir, mungkin ada satu toko yang cukup terkenal dan berada di bagian pojok kota, ungkap Tabitha pada Arthur. Sang ibu sebenarnya khawatir dengan keadaan Arthur saat ini dan akan menemaninya untuk mencari hal yang dibutuhkan anaknya.
Namun Arthur berkata jika dia akan pergi sendiri dan akan menyusul ibunya setelah urusannya selesai. Arthur pun juga meninggalkan Sylvie sebagai pengalihan supaya adiknya sibuk dengan Sylvie di sana. Di sini Arthur perlahan-lahan menyusuri jalan untuk menuju ke tempat tujuan yang sudah bibinya beritahu sebelumnya. Di tengah perjalanan, Arthur melihat sebuah gundukan tanah seperti halnya sebuah kuburan kecil di sana. Seketika memori tentang kematian Lances Alea pun kembali teringat dalam kepalanya. Kesedihan, kesendirian, kesepian, dan juga bayangan kematian pun terlintas di benak Arthur saat itu juga. Arthur terus menyusuri gang kecil di pojok kota tersebut, hingga pada akhirnya dia menemukan sebuah bangunan yang dimaksud dan terlihat sangat tak terlawat di sana. Arthur mencurigai tempat tersebut, karena daripada disebut dengan sebuah toko peralatan latihan, tempat ini lebih tepat jika disebut dengan rumah dari segala penyakit dan juga racun di sana. Saat akan melangkah pergi, Arthur pun dikejutkan dengan suara sosok lelaki yang bertanya pada Arthur jika apakah Arthur sedang mencari sesuatu di tempat ini. Seketika Arthur terkejut dengan pertanyaan Pak Tua itu, bukan karena pertanyaan yang aneh, melainkan Arthur terkejut dengan dirinya yang tak menyadari sedikit pun kehadiran dari Pak Tua tersebut. Pak Tua itu berkata dengan nada bercandanya jika Arthur tak perlu takut kepadanya, karena mata Arthur saat ini seperti sedang melihat hantu saja. Dia hanyalah seorang pria tua yang membutuhkan sebuah pertolongan saja, ungkapnya pada Arthur. Dengan cepat Arthur pun menarik beberapa uang dari sakunya saat itu juga. Lalu tiba-tiba saja, dengan secepat kilat si Pak Tua tersebut menyambar uang koin silver yang Arthur genggam tanpa disadari oleh Arthur saat itu. Tentu Pak Tua tersebut sangat berterima kasih atas kedermawanan Arthur di sana. Arthur yang mengetahui jika dia salah dalam mengambil uang yang akan dia berikan pun merasa sangat panik. Karena uang 1 silver itu 100 kali lebih berharga daripada uang 1 perunggu yang sebenarnya akan dia berikan pada Pak Tua tersebut. Namun dalam sekejap mata, keberadaan Pak Tua itu sudah menghilang dari tempatnya. Maka mau tak mau, Arthur pun hanya mampu mengikhlaskan uang 1 silver berharganya tersebut. Di depan pintu toko yang terlihat sangat tua dan juga lusuh itu, Arthur pun mencoba untuk masuk ke dalam. Namun di sini Arthur menyadari akan suatu hal yang sangat aneh terhadap pintu yang terpasang pada toko itu. Karena terdapat sebuah sihir yang cukup kuat untuk menghalangi pelanggan yang tak memiliki kekuatan yang cukup. Maka dia tak akan mampu untuk masuk ke dalam toko tersebut. Arthur pun mencoba membuka pintu yang terlihat cukup berat untuk dibuka itu. Pada akhirnya Arthur pun bisa membuka pintu tersebut. Disapalah Arthur oleh sang pemilik toko jika ternyata ada pelanggan yang telah datang ke toko sederhananya tersebut. Arthur terkejut, ternyata pria tua pengemis di depan sebelumnya adalah pemilik toko yang dia masuki saat ini. Arthur di sini tentu meminta pria tua penipu itu untuk segera mengembalikan uang silvernya kembali. Namun pria tua itu berkata jika dia tak pernah berkata bahwa dirinya adalah seorang pengemis. Karena sebelumnya dia hanya berkata bahwa dia adalah pria tua yang membutuhkan sedikit bantuan. Maka Arthur sendirilah yang berpikir dan berasumsi jika pria tua tersebut adalah seorang pengemis dan memberikannya sebuah koin silver di sana. Lalu akhirnya sang pria pemilik toko tersebut pun berkata pada Arthur jika sebagai ganti koin silver yang telah dia berikan, maka Arthur diperbolehkan mengambil 1 barang gratis di tokonya tersebut. Awalnya di sini Arthur merasa ragu jika akan ada barang yang setara dengan 1 koin silver di tempat tersebut. Namun sang pemilik toko pun meyakinkan Arthur jika pasti akan ada barang yang setara dengan koin itu. Arthur hanya perlu mencarinya dengan teliti, maka dia pasti akan menemukannya, ungkap sang pria pemilik toko itu. Arthur pun di sini berpikir jika dia harus menghormati orang yang lebih tua daripada dirinya. Maka dari itu dia pun hanya bisa menerima saran dari Pak Tua tersebut saat ini. Dengan santai mencari-carilah sebuah barang Arthur di sana. Arthur merasa jika toko ini sudah sangatlah tua dan sangatlah tak terlawat. Hal itu terbukti dari tumpukan debu yang sangat tebal pada meja-meja dan seluruh barang yang ada di tempat tersebut. Lalu di saat Arthur melihat-lihat beberapa barang di sana, nampaklah salah seekor kucing misterius mengawasi gerak-gerik Arthur di sana. Dengan mata yang bersinar bagaikan bintang-bintang yang berkilauan, kucing tersebut pun hanya terdiam dan mengawasi Arthur dengan tenang. Arthur menemukan beberapa barang aneh konyol yang dirasa tak terlalu berguna. Namun semakin Arthur mencari-cari barang yang ada di sana, maka semakin aneh-anehlah barang yang dia temukan saat itu. Sampai pada akhirnya datanglah Sylvie menghampiri bapaknya di sana. Di saat Arthur berkata pada sang pemilik toko jika dia tak dapat menemukan apapun di toko tersebut, nampaklah Pak Tua pemilik toko hanya mampu tertegun setelah melihat kehadiran Sylvie di sana. Seakan-akan dia tak percaya dengan apa yang sudah dia saksikan saat ini. Setelah Arthur berkata jika dia tak dapat mendapatkan sesuatu untuk menggantikan koin silver miliknya, Pak Tua tersebut pun akhirnya mencarikan suatu barang yang mungkin sangat dibutuhkan oleh Arthur. Pak Tua pemilik toko melemparkan sebuah bola kecil layaknya kelereng pada Arthur. Awalnya memang Arthur merasa untuk apa kelereng seperti itu diberikan padanya. Namun Pak Tua tersebut berkata jika itu bukanlah apa-apa. Namun di saat yang tepat pasti kau akan sangat membutuhkannya. Maka saat ini kita sudah impas, ungkap sang Pak Tua pada Arthur. Dengan cepat Pak Tua itu mendorong Arthur keluar dari dalam tokonya dan berkata jika ada waktu Arthur boleh berkunjung kembali.
Di depan toko itu terlihat Arthur sudah ditunggu oleh sosok kucing misterius yang sebelumnya memang mengawasi Arthur di dalam toko. Akhirnya singkat cerita, Arthur pun kembali berkumpul bersama ibu dan adik dan juga bibinya. Sang ibu bertanya pada Arthur apakah dirinya sudah mendapatkan hal yang dia inginkan saat ini. Tentu dengan wajah lesunya, Arthur pun masih merasa bingung dengan bagaimana cara dia menjawab pertanyaan tersebut. Bibi Tabitha di sini terlihat heran dengan Arthur karena bagaimana mungkin Arthur tak mendapatkan suatu hal apapun dari toko yang sangat terkenal itu. Karena selama ini, seluruh siswa Akademi Sirius biasanya mencari berbagai material latihan di tempat itu. Arthur di sini malah merasa heran bagaimana mungkin murid-murid Akademi Sirius yang sangat bergengsi bisa berbelanja di tempat kumuh seperti toko tersebut. Tabitha di sini menunjukkan tempat yang dia maksud pada Arthur. Karena bagaimana mungkin tempat megah dan semewah itu bisa disebut kumuh oleh Arthur di sana. Nampaklah bangunan yang sangat megah berada di tempat toko kumuh yang Arthur kunjungi sebelumnya.